Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Giovanni Butar-Butar, NPM 207555015 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi akuntansi, pembiayaan, investasi, dan kewajiban terkait dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada pembahasan pertama yaitu tentang akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya pengakuan transaksi pembiayaan, yaitu terdiri dari yang pertama penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Dan yang ketiga yaitu selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat atau diakui sebagai dalam pembiayaan itu. Kemudian yaitu ada pengukuran pembiayaan antara lain yang pertama, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang kedua, dalam hal pembiayaan yang terkait dengan LRA, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran, pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam posilpa atau SIKPA. Dan yang terakhir yaitu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian selanjutnya pencatatan akuntansi pembiayaan. Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau LFA dan juga LO atau laporan operasional. Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memiliki saldo normal kredit, yang artinya jika terjadi transaksi yang menambah penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Dan sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Sedangkan pengeluaran pembiayaan memiliki saldo normal debit, artinya jika terjadi transaksi yang menambah pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Kemudian yaitu contoh jurnal pencatatan pembiayaan. Jurnal pembiayaan pencatatannya digunakan menggunakan single entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Berikut adalah contoh pencatatan penerimaan pembiayaan yang di buku jurnal. Pada tanggal 2 Maret 2012 dengan kode akun 3, nama akun estimasi perubahan saldo debit dan penerimaan pembiayaan di kredit. Kemudian contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan di jurnal pada tanggal 2 Maret 2012 dengan nama akun pengeluaran pembiayaan di debit dan estimasi perubahan saldo di kredit. Pembiayaan akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi investasi. Dalam akuntansi investasi PSAP nomor 6, investasi diartikan sebagai kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ya, ada pengakuan investasi. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi
dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode biaya, di mana metode biaya diartikan sebagai suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua yaitu metode ekuitas, di mana metode ekuitas diartikan sebagai suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi atau laba badan usaha yang menerima investasi atau proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. Misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut, yaitu kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, serta kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Selanjutnya, pencatatan investasi. Pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan investasi oleh pemerintah daerah atau Pemda di buku jurnal finansial dapat dilihat pada slide berikut. Pada tanggal 2 Maret 2012, nama akun investasi di debit dan kas di kas daerah di kredit. Untuk penyajian, investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya, akuntansi kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 11.10 PSAP Nomor 9 tentang akuntansi kewajiban didefinisikan sebagai kewajiban utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Next, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction, di mana suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Kemudian transaksi pertukaran atau non-exchange transaction, yaitu suatu transaksi tanpa pertukaran, timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Kemudian kejadiannya yang berkaitan dengan pemerintah atau government related defense, yaitu kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum, suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Kemudian selanjutnya kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged events, yaitu kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Selanjutnya pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini adalah dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek. Yang pertama, pengukuran utang kepada pihak ketiga, di mana pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintahan. Yang kedua, pengukuran utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pengukuran utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Dan yang keempat yaitu pengukuran utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.